Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Rusia dari wilayahnya sendiri melancarkan serangan ke arah Kharkiv yang mengakibatkan pasukannya terdorong sejauh 10 km ke wilayah Ukraina. Kemajuan tentara Rusia juga terlihat jelas di Chasiv Yar atau Ochereten. Namun bukankah kemajuan taktis ini secara paradoks menunjukkan tren negatif bagi Moskow? Apakah Kremlin kehabisan waktu di Ukraina? Mari kita lihat kemajuan saat ini mengingat situasi geopolitik yang lebih luas dan mengambil jangka waktu yang sedikit lebih lama di peta. Mari kita mulai dengan melihat situasi di lini depan. Arah Oblast Kharkiv. Pada 10 Mei, sehari setelah parade kemenangan di Moskow, pasukan Rusia melancarkan operasi ofensif di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina di bagian utara wilayah Kharkiv. Serangan tersebut terjadi di 2 tempat, ke arah Vovchansk dan lebih jauh ke utara menuju Lukiansi. Selama beberapa hari, Rusia berhasil mencapai terobosan taktis sejauh 5 hingga 10 km, tergantung pada lokasinya. Setelah itu, serangan kehilangan momentum. Saat video ini diproduksi, Selasa 21 Mei, Rusia telah memasuki Vovchansk, sementara di utara mereka mencoba menerobos ke desa Lipsy dan Zelena. Garis pertahanan Ukraina di sini antara lain mengandalkan Waduk Traviansky. Staf Umum Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina memukul mundur pasukan Rusia di dekat Hilboke. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memukul mundur serangan balik Ukraina di dekat Lipsy. Elemen divisi senapan bermotor ke-18 Rusia dan resimen senapan bermotor ke-7 kemungkinan besar beroperasi di sana. Menurut David Arahamia, pemimpin Partai Hamba Bangsa yang merupakan asal dari Presiden Zelensky, Amerika tidak mengizinkan Ukraina menyerang kelompok Rusia dengan bantuan senjata Amerika yang terletak di belakang garis perbatasan yang kemudian melancarkan serangan. Sasaran empuk, tapi tanpa izin, catatan Arahamia. Meskipun ada kecurigaan awal bahwa aksi lintas batas tersebut mungkin merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas yang menargetkan kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, dengan cepat menjadi jelas bahwa kemampuan Rusia yang dikumpulkan ke arah tersebut tidak cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan perhatian Ukraina dari arah operasional lainnya dan melemahkan mereka mengingat masalah ketenaga kerjaan di Ukraina. Tujuannya juga untuk mengusir warga Ukraina dari front terdekat, kota besar Rusia, Belgorod. Belgorod hanya berjarak 40 km dari perbatasan Ukraina. Setelah terobosan tercapai, jaraknya bertambah hingga lebih dari 50 km. Seminggu kemudian, tujuan operasi tersebut dikonfirmasi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan bahwa upaya Rusia bertujuan untuk menciptakan zona penyangga. Sebagai tanggapan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukan Ukraina telah menstabilkan garis depan di wilayah utara Kharkiv dan bahwa pasukan Rusia belum mencapai garis pertahanan Ukraina yang konkret dan terkuat di wilayah tersebut. Ada kemungkinan juga bahwa Rusia ingin melakukan tindakan ini sebelum Ukraina menerima bantuan militer yang lebih besar sebagai bagian dari paket senilai $60 miliar yang disahkan di Amerika sebulan yang lalu. Pada tanggal 20 Mei, Ukraina juga melaporkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan pengelompokan baru ke arah Sumy. Meskipun pasukan ini terbatas dan kekurangan perlengkapan, tujuannya adalah untuk memperluas jumlah pasukan Ukraina yang jumlahnya lebih sedikit. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, pasukan ini mungkin terbukti efektif. Arah Oblast Luhansk. Rusia tetap menjadi pihak yang maju di sepanjang poros Kupiansk, Svatove, Kreminna, namun beberapa pekan terakhir tidak membawa perubahan signifikan di lini depan yang pada dasarnya masih membeku. Namun dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah melaporkan sedikit kemajuan mereka di daerah Berestove yang menurut Institut Studi Perang dikonfirmasi oleh citra satelit. Pertempuran juga terjadi di dekat Sinkivka, Ivanivka, Petropavlivka, Stelmachivka, Makivka, dan Terny, serta daerah lainnya. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengklaim bahwa Bilohorivka telah direbut, namun bahkan para mid blogger Rusia telah menyatakan bahwa hal ini salah atau terlalu dini.
Juru bicara unit Ukraina yang beroperasi ke arah Kupiansk menyatakan bahwa pasukan Rusia baru-baru ini mengintensifkan serangan mereka terhadap Kupiansk dan menderita banyak korban jiwa sebagai akibatnya. Rekaman ini menunjukkan pasukan Ukraina menghancurkan 5 tank Rusia dan 5 kendaraan tempur infanteri BMP antara desa Torsk dan Terny sebelah barat Kremlina. Sementara itu, Ukraina melancarkan serangan terhadap sasaran Rusia di pinggiran kota Luhansk. Untuk tujuan ini, penggunaan rudal Scald EG Prancis dikonfirmasi yang sisa-sisanya ditemukan di darat. Serangan tersebut dikatakan menyasar gedung Akademi Dalam Negeri Luhansk yang seharusnya menjadi tempat tentara ditempatkan. Arah Oblast Donetsk. Selama 2 bulan terakhir, Rusia terus melanjutkan serangan mereka di Chasiv Yar. Namun, meski mereka berhasil menduduki sebagian besar hutan Jerman yang memisahkan Ivanivsk dan Chasiv Yar, Ukraina terus menjauhkan para agresor dari perbatasan pemukiman. Kemajuan Rusia dalam 2 bulan terakhir ke arah ini diperkirakan sekitar 3 kilometer. Namun kembali ke bagian utara wilayah tersebut, staf Ukraina melaporkan bahwa aktivitas militer Rusia meningkat terutama di Siversk. Pertempuran juga terjadi di dekat Rozdolivka, Bilohorivka, Verkhnokamiansky, Spirna, dan Vimka. Di tingkat Horlivka dan New York, garis depan tetap stabil. Hal ini tidak dapat dikatakan tentang situasi di dekat Avdiivka. Sejak laporan terakhir Good Times, Bad Times, Rusia telah memperdalam terobosan di bagian ini, seluruh Ocheretino dan Novomahmutivka. Kemajuan Rusia juga terlihat di pemukiman Umiansk dan Vervomaisk. Selama 2 bulan terakhir, pasukan Kremlin telah memindahkan garis depan hingga 8 km sesuai keinginan mereka. Tujuannya adalah untuk merebut jalan utama H32 yang menghubungkan Konstantinivka dan Pokrovsk dan kemudian menghubungkan dengan jalan M30 ke Dnipro. Arteri ini penting bagi angkatan bersenjata Ukraina, antara lain untuk memasok kebutuhan para pembela Chasiv Yar. Rusia juga melakukan kemajuan di wilayah Marinka, khususnya di tingkat Krasnohorivka, di mana mereka telah merebut sebagian pemukiman, serta Novomykhailivka. Pasukan Rusia juga mencoba menyerang di tingkat Vuhledar di Mikilsk, namun upaya ini tidak membuahkan hasil dan garis depan tetap membeku. Arah Ukraina Selatan. Sebentar lagi akan menjadi 1 tahun sejak kampanye ofensif Ukraina dimulai di daerah ini yang akhirnya gagal karena berbagai alasan. Selain itu, front pada dasarnya tetap tidak berubah selama 12 bulan terakhir meskipun kedua belah pihak berupaya melakukan tindakan ofensif. Mengingat tahap umum perang, biasanya pihak Rusia lah yang menjadi pihak yang terlibat dalam perang tersebut. Pertempuran berlanjut di sekitar Urozhaine, Staromayorsk, Pryutne, Verbove, dan Robotyne. Namun pasukan Kremlin dikatakan hampir merebut Robotyne sebagaimana dikonfirmasi oleh citra satelit. Menurut ISW, Rusia juga diperkirakan akan bergerak ke barat daya Huliaipole. Arah Kherson, Crimea. Ukraina mempertahankan benteng kecil mereka di tepi kiri sungai Dnieper dekat Krinky. Pasukan Kiev juga terus menyerang berbagai sasaran di Crimea yang diduduki Rusia. Dalam beberapa hari terakhir, Ukraina telah melancarkan 2 serangan besar terhadap sejumlah sasaran. Pertama, pada 17 Mei, mereka menyerang pelabuhan di Sevastopol dan 2 rudal Atacams lagi-lagi menargetkan kapal armada Laut Hitam. Belum ada citra satelit yang tersedia, namun blogger Rusia melaporkan bahwa 2 kapal terkena serangan kapal penyapur ranjau Koprovets dan korvet rudal kecil kelas Karakurt Zyklon yang mulai beroperasi hampir setahun yang lalu. Yang lebih berdampak lagi adalah serangan pesawat tak berawak pada 19 Mei. Mungkin serangan drone besar-besaran Ukraina terbesar sejak awal perang yang menargetkan Sevastopol dan wilayah Krasnodar. Rusia mengklaim telah menembak jatuh 51 drone di Crimea, 44 di Krasnodar, dan 6 di Belgorod, namun klaim ini tidak dapat diverifikasi. Di sini kita melihat cuplikan dari Novorossiysk saat warga Rusia merayakan jatuhnya drone sambil menembakkan peluru ke kota mereka sendiri. Di cuplikan kedua, kita melihat dampak dari penembakan Novorossiysk oleh Rusia. Meskipun ada klaim, pertahanan udara Rusia membiarkan beberapa drone lewat. Pembangkit listrik di Sevastopol rusak, sehingga menyebabkan pemadaman listrik.
Selain itu, pangkalan udara Belbek kembali diserang, menghancurkan masing-masing 2 MiG-31 dan 1 Su-27 dan MiG-29. Sedangkan di Krai Krasnodar, kilang Tuapse menjadi sasaran. Rekaman ini menunjukkan drone Lyuti Ukraina. Drone ini dapat membawa muatan hingga 50 kg bahan peledak. Kinerjanya mirip dengan Shahid-136 milik Iran dan bertanggung jawab atas sebagian besar serangan Ukraina terhadap sasaran di pedalaman Rusia. Berbicara mengenai serangan di daratan, peta ini menunjukkan semua target serangan Ukraina terhadap sektor bahan bakar Rusia, kilang, depot bahan bakar, terminal minyak, dan gas. Meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat, Ukraina terus menyerang situs-situs ini dalam upaya untuk memeras basis pendanaan mesin perang Rusia, yaitu sektor hidrokarbon. Dalam beberapa minggu terakhir saja, kilang Tuapse, kilang Slavyansk, dan kilang Viervezavod di Kaluga telah terkena dampaknya. Menurut salah satu pejabat NATO, pada akhir Maret, serangan Ukraina mungkin telah mengurangi kapasitas penyulingan Rusia sebesar 15% sehingga memaksa Kremlin mengumumkan larangan ekspor bensin selama 6 bulan. Dalam sebuah artikel di Foreign Affairs, penulis mempermasalahkan argumen Amerika yang menyatakan bahwa Ukraina tidak boleh menyerang kilang-kilang minyak Rusia karena hal itu akan menaikkan harga minyak global dan berdampak negatif pada situasi energi global. Lloyd Austin, Menteri Pertahanan, menyatakan bahwa Ukraina seharusnya menyerang sasaran taktis dan operasional daripada sasaran strategis, yaitu kilang. Sementara itu, serangan tersebut mengurangi kapasitas penyulingan Rusia tetapi tidak mengurangi ekspor minyak mentah. Dengan kata lain, Rusia terpaksa menjual minyak mentah yang lebih murah dibandingkan minyak olahan yang lebih mahal. Bukan suatu kebetulan jika drone Ukraina menyerang kilang, bukan ladang minyak atau infrastruktur transportasi. Data menegaskan bahwa Rusia kini mengekspor lebih banyak minyak mentah, sementara produk olahan seperti bensin, solar, bahan bakar, jet, dan lain-lain yang memiliki margin jauh lebih tinggi berada pada titik terendah dalam sejarah. Moskow mengekspor sekitar 712.000 ton solar dan produk minyak bumi lainnya pada minggu terakhir bulan April, turun hampir 150.000 ton dari periode yang sama tahun lalu. Oleh karena itu, serangan Ukraina terhadap infrastruktur Rusia pasti akan terus berlanjut, terutama seiring dengan peningkatan kapasitas produksi drone Ukraina. Namun, serangan Rusia terhadap infrastruktur energi di Ukraina bahkan lebih serius lagi. Pada tanggal 8 Mei, Rusia melancarkan serangan besar-besaran lainnya, meluncurkan 55 rudal jelajah dan balistik disertai 21 drone. Sasaran serangan adalah fasilitas infrastruktur energi di wilayah Poltava, Kirovohrad, Zaporizhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Vinnytsia. Seperti yang dilaporkan oleh Volodymyr Omelchenko dari Razumkov Center, sebagai akibat dari serangan ini dan banyak serangan lainnya, hingga 70% infrastruktur energi Ukraina kini hancur, rusak, atau berada di wilayah pendudukan. Kiev memberikan dana talangan dengan mengimpor energi antara lain dari Polandia, Rumania, dan Slovakia. Sementara itu, operator Ukraina DTEK melaporkan pada minggu kedua bulan Mei bahwa mereka kehilangan sementara hingga 90% kapasitas pembangkitnya akibat serangan rudal Rusia. Oleh karena itu, salah satu permintaan yang paling sering diajukan oleh pihak Ukraina belakangan ini bukanlah permintaan amunisi artileri, melainkan permintaan instrumen pertahanan dari serangan udara. Dalam pertemuan baru-baru ini dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa tambahan pertahanan udara adalah defisit terbesar kami. Tuntutan ini telah diperhatikan oleh komunitas Barat, namun belum ada tindakan nyata yang terlihat. Itu sebabnya Zelensky mendesak negara-negara NATO untuk menembak jatuh rudal Rusia yang terbang di atas Ukraina dari wilayah aliansi. Namun peluang NATO untuk mengambil tindakan seperti itu tampaknya hanya ilusi saat ini. Mengenai amunisi artileri yang disebutkan tadi, pada 16 Mei, Zelensky mengejutkan para pengamat dengan mengatakan bahwa untuk pertama kalinya sejak invasi dimulai, tidak ada brigade Ukraina yang kekurangan peluru artileri.
Tampaknya inisiatif Ceko yang sering kami sebutkan dalam laporan kami dan yang seharusnya menjamin Kyiv 1,5 juta peluru pada akhir tahun ini telah terwujud sebagian. Menariknya, hingga akhir April, informan Ukraina melaporkan bahwa artileri mereka menderita kelaparan. Sementara itu, Amerika Serikat sedang mendekati kesepakatan dengan Eropa untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan guna membantu Ukraina. Amerika lebih agresif dalam hal ini dan cenderung melakukan penyitaan penuh, tidak seperti orang Eropa, terutama Jerman, Prancis, dan Belgia, tempat sebagian besar aset Rusia berada. Kelompok keuangan Euroclear yang berbasis di Belgia memiliki dana sebesar 190 miliar dolar dari 300 miliar dolar yang dibekukan. Konsensus tersebut tidak serta-merta didasarkan pada perampasan dana secara langsung, namun pada penggunaan bunga yang dihasilkan oleh aset-aset tersebut. Namun bukan bunga itu sendiri yang akan ditransfer ke Ukraina yang hanya 3 miliar dolar per tahun, namun pinjaman kepada Ukraina berdasarkan bunga tersebut. Dalam hal ini jumlahnya meningkat menjadi 50 miliar dolar. Pada saat video ini diproduksi, para menteri keuangan G7 dijadwalkan bertemu dengan harapan menyelesaikan rencana yang akan disampaikan kepada para kepala negara sebelum para pemimpin kelompok tersebut bertemu bulan depan. Setelah lebih dari 2 tahun perang, tidak ada tanda-tanda bahwa perang akan berakhir dalam waktu dekat. Meski masa jabatannya telah berakhir, Zelensky tetap berkuasa di Ukraina seiring berlarutnya perang. Putin sebaliknya, dengan gaya seorang tsar modern, telah memulai masa jabatannya yang kelima, namun sebenarnya yang keenam, terhitung periode Medvedev, di mana ia menghilang ke dalam bayang-bayang. Kali ini langkahnya yang paling signifikan di papan catur elit Kremlin di bawah kepemimpinannya adalah memecat Sergei Shoigu dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan dan menggantikannya dengan Andrei Belousov, mantan Menteri Keuangan. Pilihan Belousov yang digambarkan sebagai pemodal yang efisien dan seseorang yang melihat keluar meski tanpa pengalaman militer, berarti anggaran memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Bukan tanpa alasan dia ditugaskan di Kementerian Pertahanan, karena 35% anggaran Rusia sudah dikonsumsi oleh militer dan industri pertahanan. Di sisi lain, hal ini juga berarti bahwa Moskow semakin mempersiapkan diri untuk permainan panjang di Ukraina. Ukraina sendiri tentu saja berada dalam kondisi keuangan yang jauh lebih buruk. Di sisi lain, negara-negara barat yang mendukungnya secara de facto tidak terpengaruh secara finansial oleh perang ini. Hasilnya, kita sampai pada sebuah paradoks di mana kita mendapatkan beberapa asimetri dalam segitiga Rusia-Ukraina Barat. Yang pertama adalah keterlibatan Rusia dan Ukraina sangat terlibat dalam konflik tersebut, meskipun Ukraina jelas merupakan pihak yang paling terlibat. Sebaliknya, Barat terlibat secara simbolis. Yang kedua adalah sumber daya keuangan. Ukraina adalah aktor yang memiliki sumber daya lebih sedikit dibandingkan Rusia, namun memiliki hubungan yang lebih kecil dibandingkan perbedaan antara Rusia dan Barat. Kita berbicara tentang sekitar 200 miliar dolar dalam kasus Ukraina, 2 triliun dolar dalam kasus Rusia, dan 40 triliun dolar produk domestik bruto dalam kasus negara-negara Barat. Faktor ketiga adalah sumber daya manusia. Yang menjadi acuan Barat di sini, keunggulan potensi wajib militer Rusia adalah sekitar 1:4, 1:5. Paradoksnya adalah bahwa Ukraina tetap relatif stabil dalam perang ini meskipun keterlibatan Barat relatif sedikit. Keterlibatan Barat yang relatif sedikit adalah ungkapan kunci dalam kalimat tersebut. Ada baiknya untuk mencermati angka-angkanya. Para pemimpin negara-negara NATO, termasuk Menteri Luar Negeri Polandia baru-baru ini mengatakan bahwa negara-negara Eropa dan Amerika saat ini memiliki tingkat kontribusi bersih yang sama terhadap upaya perang Ukraina. Katakanlah jumlahnya 150 miliar dolar per pusat listrik, totalnya 300 miliar dolar selama 2 tahun. Perekonomian negara-negara Barat menghasilkan barang senilai sekitar 80 triliun dolar pada periode yang sama. Transfer ke Ukraina yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara Barat menyumbang 0,4% dari output negara-negara Barat.
Dengan menggunakan perspektif rata-rata orang yang menghasilkan produk senilai 2.000 euro dalam pekerjaannya, hal ini setara dengan menghabiskan 8 euro untuk makan di McDonald's. Rusia menghabiskan 35% anggarannya untuk belanja perang atau lebih dari 7% produk domestik bruto atau PDB-nya. Ini adalah angka dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang bergengsi. Secara nominal, kita berbicara tentang 140 miliar dolar. Artinya, secara kasar, pengeluaran kedua belah pihak seimbang. Tentu saja hanya sebagian dari bantuan barat yang disalurkan hanya untuk bantuan militer. Namun di sisi lain, meskipun perekonomiannya berukuran kecil, Ukraina menginvestasikan sekitar 35% PDB-nya pada angkatan bersenjatanya, sehingga menghasilkan tambahan dana yang cukup signifikan sebesar 65 miliar dolar. Jadi mari kita kembali sejenak pada asimetri keterlibatan kita dari sudut pandang ekonomi. Ukraina, 35% dari PDB-nya, jelas merupakan pihak yang paling merasakan perang dan 5 kali lebih terlibat dibandingkan Rusia, 7%. Sebaliknya, Rusia, 7%, 17 kali lebih terlibat dibandingkan negara-negara barat, 0,4%, yang mana jumlah ini setara dengan 1 kali makan di McDonald's per bulan. Dengan demikian, dapat dihipotesiskan bahwa pengorbanan Ukraina dikombinasikan dengan kantong-kantong besar negara-negara barat, meskipun keterlibatannya sangat rendah, namun merupakan situasi yang lebih stabil dibandingkan dengan pihak Rusia. Mengapa demikian? Karena dalam jangka panjang, perang dimenangkan oleh perekonomian dan industri senjata. Sementara itu, kedua faktor ini sudah mulai melemah karena kelebihan beban di Rusia saat ini. Namun hal ini tidak menghasilkan keberhasilan strategis apapun. Sementara itu, negara-negara barat dengan malas membangun pabrik-pabriknya, padahal secara ekonomi perang tersebut berada dalam kesalahan statistik. Jadi mungkin waktu tidak berpihak pada Rusia dalam perang ini. Sebuah tema yang sering muncul dalam berbagai analisis masalah ini selama setahun terakhir. Ya, negara-negara barat bisa saja mengakhiri perang ini dalam beberapa bulan jika mereka menginginkannya. Namun tampaknya negara-negara barat tidak mau atau tidak memiliki kemauan seperti itu dan hanya mengikuti arus saja. Namun bahkan dalam versi minimalis ini, hal ini berarti membuat Ukraina tetap berada dalam perang yang semakin sulit dibiayai oleh Kremlin, sebagaimana dibuktikan dengan alokasi sebanyak 35% anggaran federal. Rusia memiliki sumber daya ekonomi militer selama sekitar 5 tahun perang dengan intensitas saat ini. Hal ini antara lain merupakan klaim dari International Institute for Strategic Studies, dan hal ini berarti bahwa kita sudah setengah jalan dalam menguras potensi Rusia. Jadi mari kita lihat situasi saat ini di garis depan melalui prisma seperti itu. Rusia termotivasi untuk terus melakukan tekanan karena setiap bulan tanpa adanya perubahan akan menimbulkan masalah besar bagi rezim tersebut pada akhir tahun 2025. Di sisi lain, Zelensky tidak memberikan pukulan yang lebih keras kepada Barat seperti yang ia lakukan tahun lalu. Namun lebih dari itu, dengan tenang mengelola negara dalam perang sehingga memenangkan narasi di forum internasional. Dia melakukan ini karena dia tahu bahwa untuk mendapatkan hasil yang positif, pertama, dia harus menunggu Rusia, dan kedua, dia tidak bisa memusuhi dan melelahkan Barat dengan Ukraina. Dia bahkan mungkin berpikir bahwa mempertahankan tingkat bantuan tahunan Barat saat ini akan cukup baginya dalam jangka waktu 2 hingga 3 tahun. Menghantam sumber pendapatan Rusia, dalam hal ini kilang minyak, juga berguna karena setiap serangan berpotensi mengurangi perang selama beberapa hari. Di sisi lain, ia perlu menjaga negaranya tetap hidup pada saat itu, dan ia tidak dapat melakukan hal tersebut tanpa sistem energi yang stabil. Itulah sebabnya ia mengubah narasi dari tindakan ofensif menjadi instrumen pertahanan udara. Faktor kunci kedua dalam menghentikan musuh yang menjadi keunggulan Ukraina adalah tenaga kerja. Itulah sebabnya pemerintah Kiev mengambil inisiatif mobilisasi baru meskipun ada tentangan dari beberapa lapisan masyarakat. Pada tanggal 18 Mei, undang-undang baru mulai berlaku. Undang-undang lain dalam serangkaian undang-undang untuk memfasilitasi perekrutan anggota baru ke dalam angkatan bersenjata dan menstabilkan situasi di UAF.
Zelensky juga mengetahui bahwa Ukraina dapat menerima F-16 pertamanya pada awal Juni. Jangan lupa bahwa negara-negara Barat, meskipun dengan karakteristik kelesuannya, meningkatkan kapasitas produksinya dan terus memiliki gudang yang penuh dengan ribuan peralatan militer. Dalam hal ini yang kita bicarakan terutama adalah Amerika. Sementara itu, Rusia sedang membersihkan gudang-gudang era Soviet dari segala sesuatu yang bergerak. Sisanya dikanibalisasi untuk perbaikan dan kapasitas produksi pabrik-pabrik ditekan hingga batasnya. Michael Kaufman yakin produksi baru masih diragukan mampu menggantikan 20% kerugian yang ada saat ini. Itulah sebabnya kita melihat semakin banyak tank T-54 berusia 70 tahun yang digunakan di lini depan. Oleh karena itu, strategi Kiev mungkin adalah dengan bijaksana menahan musuh, membatasi jumlah korban jiwa, dan menunggu sistem barat yang lebih maju seperti pesawat F-16 untuk mengurangi keunggulan tenaga kerja Rusia. Ukraina mungkin tidak melakukan ofensif seperti yang diharapkan semua orang setahun yang lalu ke arah Ukraina Selatan, melainkan untuk melemahkan kekuatan musuh dan memanfaatkan peluang lokal yang muncul. Ingat serangan Kupiansk. Namun, bagian dari kampanye ini adalah perluasan benteng secara besar-besaran. Tanda pertama dari keruntuhan Rusia belum tentu berupa masalah keuangan yang serius. Kremlin selalu dapat mengencangkan sekrup dan mengambil dana tersebut dari warganya. Masalah yang akan lebih sulit diatasi adalah kekurangan alat berat. Hal ini sudah terlihat. Ketika masalah-masalah tersebut menumpuk, Rusia tidak hanya tidak dapat melakukan operasi ofensif lebih lanjut, namun mempertahankan wilayah yang sudah mereka kuasai saat ini bisa menjadi masalah. Namun, kecuali ada dua hal yang tidak terduga, hal ini mungkin akan terjadi setidaknya dalam beberapa bulan. Dalam laporan Good Times, Bad Times pada bulan Maret, dikatakan bahwa Rusia mungkin telah mencapai puncaknya pada tahap perang ini, dan meskipun Rusia masih unggul dalam banyak hal, pendulum perang kini berayun kembali ke pihak Ukraina. Kiev dengan tenang menunggunya dan tidak panik menghadapi tindakan seperti ofensif Kharkiv. Diakhiri dengan kata-kata Michael Kaufman yang kami sebutkan tadi, salah satu pakar terkemuka dalam perang ini, yang ia katakan sebelum pengumuman bantuan AS. Jika Ukraina dapat bertahan hingga tahun 2024, keunggulan Rusia saat ini dalam perang ini tidak serta-merta meningkat atau menjadi penentu, tapi malah bisa menurun seiring berjalannya waktu. Dan itu hanyalah awal dari masalah yang dihadapi Rusia.